Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galus Riwahyuning Tias dari Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang, Prodi Matematika, Fakultas Saintek, semester pertama. Di sini saya akan membahas mata kuliah fisika mengenai gerak dalam satu dimensi. Yang saya bahas di sini hanya gerak dalam satu dimensi yang mencakup contoh-contoh dan teorinya saja ya teman-teman. Sebelumnya, apa sih gerak dalam satu dimensi itu? Gerak dalam satu dimensi adalah gerak suatu objek atau benda yang terjadi di sepanjang garis lurus, terdiri dari titik awal dan titik akhir. Contoh gerakan ini adalah kereta api yang sedang berjalan. Saat kereta api berjalan, kita tahu kereta api hanya melewati satu jalan yang berbentuk garis lurus atau rel, baik dari titik awal keberangkatan sampai titik akhir atau tempat tujuan. Saat terjadinya suatu gerakan, pasti dipengaruhi atau disebabkan oleh suatu gaya ya teman-teman. Nah, dalam fisika, ilmu-ilmu yang mempelajari tentang penyebab gerak dan pengaruhnya disebut dengan mekanika. Di sini kita akan membahas mekanika beserta cabang-cabangnya. Apa sih itu mekanika? Mekanika adalah ilmu fisika yang mempelajari tentang penyebab gerak, yaitu gaya dan pengaruhnya. Ada dua cabang mekanika, yaitu kinematika dan dinamika. Kinematika adalah ilmu yang mempelajari gerak suatu benda tanpa melibatkan penyebab terjadinya gerak. Sedangkan dinamika adalah ilmu yang mempelajari gerak suatu benda disertai penyebab terjadinya gerak. Dalam kinematika, materi yang akan dibahas adalah pergeseran atau perpindahan, jarak, kecepatan, dan percepatan. Sedangkan dalam dinamika adalah gaya, usaha, momentum, dan lain-lain. Sebelum membahas perpindahan, kita harus tahu dulu apa itu artinya posisi. Posisi pasti menyatakan suatu lokasi yang diukur dari sebuah titik acuan. Nah, baru kita membahas pergeseran atau perpindahan. Perpindahan adalah perubahan posisi pada benda dan harus disertai dengan arahnya. Sedangkan jarak adalah berapa jauh benda tersebut berpindah. Jarak dan perpindahan sangat berhubungan karena jarak menyatakan berapa jauh benda berpindah dan perpindahan menyatakan berapa jarak perpindahan benda dari posisi awalnya ke posisi akhirnya yang disertai dengan arah perpindahan. Bila suatu benda berubah posisinya atau mengalami perpindahan dalam kurun waktu tertentu, maka benda tersebut dikatakan mempunyai kecepatan. Nah, konsep kecepatan sama dengan konsep kelajuan, tetapi berbeda karena mencakup arah gerakan. Kelajuan adalah besarnya kecepatan objek tersebut. Dan bila suatu benda berubah kecepatannya dalam kurun waktu tertentu, maka benda tersebut dinyatakan mempunyai percepatan. Gerak dibagi menjadi 3. Nah, ini yang akan kita bahas ya teman-teman, yaitu GLB atau gerak lurus beraturan, GLBB gerak lurus berubah beraturan, dan gerak jatuh bebas atau GLB merupakan gerak benda dalam jalan atau jalur lurus dengan kecepatan tetap atau konstan. Contohnya kereta api. Sedangkan GLBB merupakan gerak benda dalam jalan lurus dengan percepatan tetap atau konstan. Contoh mobil yang menyalip dan berhenti. Sedangkan gerak jatuh bebas atau GJB merupakan gerak benda yang jatuh dari suatu ketinggian tertentu tanpa adanya kecepatan awal. Gerak yang dipengaruhi oleh gravitasi bumi itu bisa jadi. Sedangkan dalam dinamika adalah gaya dan usaha yang akan dibahas. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang mempengaruhi posisi, gerak, atau perubahan bentuk benda. Sedangkan usaha atau kerja ialah energi yang disalurkan gaya ke sebuah benda sehingga benda tersebut bergerak. Cukup itu yang akan saya bahas. Bila ada